Bapak Ibu saudaraku sekalian yang terkasih yang ada di rumah masing-masing saat pagi hari ini juga. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapak Ibu saudaraku, kalaupun masih sampai saat ini kita semua ada di rumah kita masing-masing, tapi tetap kita menaikkan pujian syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Karena walaupun dengan situasi yang seperti ini kita beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, mari pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan yang kelima, kembali kita mau menaikkan pujian syukur terima kasih kita kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, kalaupun keberadaan kita masing-masing terpisah di rumah tangga masing-masing, tapi pagi hari ini mari saya mengajak kita semua, kita membuka hati kita untuk tetap terus kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita semua. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau katakan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Ku buka hati, kita mau buka hati untuk Tuhan tetap terus menjamah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku buka hati untuk Kau melawat menjamah kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
Di minggu yang pertama, di bulan yang kelima ini, kembali kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kalaupun Tuhan, kami boleh merasakan ya Tuhan, pertemuan kali yang ke-6 Tuhan, sampai saat pagi hari ini, kami masih berada masing-masing di rumah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tapi kami meyakini dan mengimani Tuhan bahwa penyertaan-Mu boleh tetap terus ada menyertai setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami pribadi lepas pribadi, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Kami mau tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya kuasa urapan-Mu boleh tetap terus memenuhi kami semua, sehingga sebentar kami boleh bersorak bergirang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalaupun kami menyadari Tuhan, keberadaan kami terpisah Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh tetap terus akan memenuhi Tuhan kehidupan saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing Tuhan, sehingga sebentar juga Tuhan kami boleh bersorak bergirang untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memakai kami segenap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biar kiranya kuasa urapan yang boleh tetap terus menyertai kami saat berjalan ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu, kami siap untuk bersorak bergirang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mengawali ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur ya, kalaupun kita sampai saat ini masih berada di rumah kita masing-masing, tapi saya rasa tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini mari saudara-saudara semua yang berada di rumah, saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama menaikkan pujian syukur terima kasih kita kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Allah itu baik, Dia sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Menyatakan kebaikan-Nya padaku.
Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Kita menjadi pengakuan kita semua, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalaupun kita boleh merasakan keadaan begitu rupa, tapi kita boleh merasakan sampai saat detik hari ini kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku semua, mari tetap terus kita memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang begitu luar biasa. Dari setiap mulut kita boleh menceritakan betapa kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita kembali naikkan pujian kita ini. Kita mau katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya. Dari awal pujian boleh kita naikkan dan keluar menjadi pengakuan dalam mulut kita pribadi lepas pribadi bahwa kebaikan Tuhan yang begitu teramat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang ada di rumah,
kita boleh merasakan manusiawi kalau mungkin ada kadang rasa jenuh, terlebih ada kerinduan di hati kita pribadi lepas pribadi. Kali ke-6 kita tidak bisa bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh tetap terus ada di dalam pujian penyembahan kita. Karena sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita juga kadang-kadang tidak berpikir kalau sampai saat ini kita tidak dapat bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan dunia ini, keadaan sampai saat ini yang boleh terjadi, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu semua boleh terjadi atas izin Tuhan. Dan saya yakin, bahkan terlalu yakin dan percaya, secepatnya pandemi COVID ini boleh Tuhan cepat halalkan, sehingga kita boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam rumah Tuhan. Karena kita tahu saat dan waktunya kapan, tapi satu yang kita tahu, waktu yang Tuhan berikan itu semua selalu baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang ada di rumah juga, sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini juga kita sudah kembali berada di minggu yang pertama. Kita kembali akan sama-sama sebentar menikmati tubuh dan darah Tuhan, akan sama-sama menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kembali. Kita mau tertunduk kembali di hadapan hadirat Tuhan. Kalaupun kita tahu kejadian demi kejadian keadaan dunia ini seperti ini, kita tahu Bapak Ibu semua boleh terjadi atas izin dan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena waktu yang Kau berikan, kami yakin dan percaya teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Naikkan pujian ini keluar sungguh-sungguh dari dasar hati kita. Bila hati tak
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh lalui Tuhan hari demi hari sampai saat detik pagi hari ini Tuhan. Melalui kejadian demi kejadian selama ini Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau yang tetap terus memampukan kami Tuhan, memberikan kekuatan buat kami Yesus. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang boleh terjadi, itu semua kasih Engkau Tuhan. Asalkan kami boleh tetap terus kuat di dalam Engkau, kami boleh tetap terus ya Tuhan mendekatkan diri dan lebih lagi kepadamu Tuhan. Kami tahu waktu yang terbaik Kau berikan buat kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glória bagimu Tuhan. Glória bagimu Yesus. Terima kasih. Haleluya Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepertinya mulut kami tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk tetap terus mengucap syukur, bersyukur. Terima kasih kepadamu Tuhan. Segala kekuatan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan yang tetap terus Kau berikan buat kami seluruh anak-anak-Mu yang ada saat pagi hari ini, bahkan di rumah kami masing-masing pun Tuhan. Kami boleh mengakui Tuhan kekuatan, kesehatan yang tetap Kau berikan buat kami semua Yesus. Kalaupun Tuhan mungkin kami harus ya Tuhan tetap berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kami. Justru di saat kami boleh berada di rumah Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan hidup dekat dengan Engkau Tuhan, boleh tetap terus bertambah-tambah dalam persekutuan kami kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau sampai pagi hari ini juga Tuhan, kami sudah berada di minggu yang pertama. Sebentar juga kami akan bersama-sama Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu juga ya Tuhan yang membuat kami boleh ada sampai pagi hari ini. Kaulah yang teramat besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua atas izin-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, 5 bulan lamanya Engkau telah menyertai kami Bapa pada tahun 2020 ini ya Tuhan. Begitu banyak hal yang boleh terjadi ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan tidak ada satu orang pun yang tahu ya Bapa kecuali Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Engkau tahu saat ini Bapa, kami yang mungkin saat ini sedang kebingungan Tuhan, kami yang susah, kami yang sakit Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang melawat setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan jamaah Tuhan ada ya Bapa di tengah-tengah kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, kalau juga Tuhan kami akan menikmati ya Tuhan tubuh dan darah-Mu pada saat pagi hari ini. Biar kiranya ya Allah kekuatan baru Engkau akan berikan kepada kami ya Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan ya Tuhan atas kami ya Bapa, atas negeri kami Indonesia Tuhan, dan atas dunia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Bapa. Ya Tuhan, kalau sebelumnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar kiranya ya Bapa Kau Tuhan yang berkata-kata lewat bibir hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang boleh diberitakan itu semua boleh berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang melawat Tuhan. Apabila ada kuasa kegelapan Tuhan yang mencuri sukacita kami, yang mencuri konsentrasi kami Tuhan, saat ini ya Bapa kami satukan hati Tuhan. Kami tekik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu pertama tanggal 3 Mei 2020. Dan saya tetap mengharapkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kalau kita ada, kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini minggu pertama, seperti yang saya sudah umumkan pada minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan untuk perjamuan di rumah masing-masing dengan roti dan air anggur, supaya nanti tidak terburu-buru untuk kita bisa makan bersama-sama perjamuan ini. Pada minggu ketiga kemarin kita sudah belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita belajar daripada Raja Daud ketika dia menghadapi masalah yang begitu sangat pelik dalam kehidupannya. Sebab itu pagi hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama pada poin yang kedua dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Kalau minggu ketiga kemarin kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, hari ini kita akan baca satu ayat saja yang terdapat dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 pada pagi hari ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya hanya ulang sedikit saja pada minggu ketiga bulan April kemarin, bahwa kita belajar dari Daud cara menyikapi masalah. Pada waktu itu saya katakan dari poin yang pertama, cara Daud
menyikapi masalah, yang pertama yang Daud lakukan adalah bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab di ayat 6 bagian yang terakhirnya dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi inilah bagian pertama dari cara Daud menyikapi masalah, adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah dilakukan di rumah masing-masing selama hampir 2 minggu ini? Ya, dari sejak minggu ketiga kemarin sampai kepada minggu pertama ini, apakah kita sudah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi keadaan pada saat hari-hari ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, kata terjepit di sini tuh, kalau Bapak Ibu Saudara pernah terjepit pintu itu rasanya sakit, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita terjepit pintu, sakitnya itu secara fisik. Tapi ketika Daud mengalami keadaan yang begitu sangat terjepit, Daud itu bukan hanya dia sakit fisik, tetapi seluruh kehidupannya itu dia mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. Termasuk pada hatinya sendiri, batinnya, dia begitu sangat sakit. Karena apa? Keadaan yang begitu sangat-sangat terjepit. Tetapi Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hal yang kedua yang hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dari cara Daud menyikapi masalah, itu ada di ayat yang ke-7. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 dikatakan begini, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Kita belajar lagi dari cara Daud yang kedua, bagaimana Daud menyikapi masalah, adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Ini juga harus kita contoh Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Saya katakan pada minggu ketiga kemarin, Daud tidak mengkambing hitamkan orang lain. Daud tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak pergi kemana-mana. Tetapi pada poin yang kedua ini, yang Daud kerjakan adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Hal ini juga kita harus bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya pun, saya harus belajar. Ketika dalam keadaan terjepit, ketika kita dalam keadaan masalah yang begitu sangat pelik, kita harus berani bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah Daud memperoleh jawaban dari pertanyaannya itu? Masih dalam ayat ke-8 Bapak Ibu Saudara. Dan ianya di sini huruf besar ya Bapak Ibu Saudara. Dan ia berfirman kepadanya, kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Tuhan katakan, kejar mereka, sebab nanti Tuhan akan menolong supaya para tawanan itu akan dilepaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertanya kepada Tuhan, itu pasti Tuhan akan memberikan jawaban buat kehidupan kita. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Cuma sekarang kan kita masih dalam konteksnya Raja Daud ini, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa apakah kita bisa bertanya kepada Tuhan? Saya katakan bisa.
kita bertanya kepada Tuhan. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu Saudara, jangan suka-suka kita bertanya sama Tuhan. Jangan kita malu bertanya kepada Tuhan. Atau kita berpikir hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Sama seperti ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, itu juga ada caranya. Saya sudah katakan pada minggu yang ketiga kemarin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, itu juga datang kepada kita. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, tapi bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa bertanya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bertanya kepada Tuhan melalui berdoa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa bertanya di situ kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertanya kepada Tuhan lewat kita baca firman Allah. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita baca Alkitab, itu iman kita itu akan terus diasah. Iman kita terus akan diperbaharui di dalam Tuhan. Ketika kita melakukan dua hal ini setiap saat kepada Tuhan. Hal yang lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita bisa kerjakan ketika kita bersaat teduh. Kalau berdoa dan baca Alkitab itu mengasah iman kita kepada Tuhan, tapi kalau bersaat teduh Bapak Ibu Saudara, ini kita bicara soal kualitas hubungan kita dengan Tuhan lewat saat teduh. Makanya waktu minggu ketiga kemarin saya katakan antara baca Alkitab dengan saat teduh perbedaannya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara cuma baca saja. Tapi kalau kita bersaat teduh Bapak Ibu Saudara, itu antara kita dengan Tuhan yang berkomunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertanya kepada Tuhan, ayo bertanya lewat doa, bertanya lewat baca Alkitab, dan bertanya lewat saat teduh. Bagaimana dengan jawabannya doa itu Bapak Ibu Saudara? Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menerangkan akan jawaban doa ini. Dan hari ini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa jawaban doa itu bisa saja kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Tadi pujian untuk firman Tuhan kita sudah menyanyikan bersama-sama. Ada waktunya Tuhan. Jadi kita harus sabar Bapak Ibu Saudara. Itu adalah jawaban doa. Atau Tuhan katakan tidak, itu juga termasuk jawaban doa Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi apa yang kita minta kepada Tuhan, mungkin Tuhan bilang, itu bukan yang terbaik buat kamu. Bisa saja Tuhan jawab tidak. Jadi tergantung ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan. Tergantung ketika kita baca Alkitab kepada Tuhan, tergantung ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih jawaban itu apa? Atau bisa saja jawaban doa yang ketiga adalah langsung. Kasus daripada Daud ini, jawaban doanya itu langsung Bapak Ibu Saudara. Saat itu juga Daud bertanya kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan menjawab apa yang ditanya oleh Daud. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing? Kita sudah praktekkan selama ini untuk kita bisa bertanya kepada Tuhan. Bertanya apa saja, dari hal-hal yang besar sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun.
kita harus bertanya kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam bentuk apapun juga. Kalau kita mau melihat fakta daripada Daud, Bapak Ibu Saudara, fakta daripada Daud ya. Daud itu selama ini Bapak Ibu Saudara selalu disertai Tuhan. Daud itu selalu disertai Tuhan. Kemana saja Daud pergi, itu selalu disertai Tuhan. Hal yang kedua daripada fakta Daud ini, Daud itu selalu menang perang. Di pasal 29-nya Bapak Ibu Saudara dalam 1 Samuel ini, itu di pasal 29 itu Daud itu baru dipuji-puji. Baru dipuji-puji dia. Karena apa? Dia menang perang. Tapi pada saat di pasal 30 Tuhan izinkan rakyat Israel ini ditawan oleh bangsa Amalek. Baru dia dipuji-puji, baru dia disertai Tuhan, baru dia menang perang. Tetapi apa mau pada saat di pasal 30 semuanya itu berubah. Terkadang kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya ketika kita mengalami satu masa puncak yang begitu luar biasa. Kita ada dalam diberkati Tuhan, kita seperti berhasil apa yang kita kerjakan. Oh, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa. Tapi bagaimana ketika saat dalam masa-masa sulit seperti ini Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin kita mengalami masa-masa yang begitu sangat terjepit seperti apa yang dialami oleh Daud. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dunia seperti saya sudah seperti kayak terbalik Bapak Ibu Saudara. Perubahan yang begitu sangat cepat sekali. Rasanya bulan Januari kemarin kita masih bisa tertawa-tawa, kita masih bisa kumpul bersama-sama. Tapi sudah hampir 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara, semuanya itu tiba-tiba langsung tidak ada Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita menghadapi hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana? Kecuali yang pertama tadi kita belajar dari Daud, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu bertanya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan memberikan jawaban, udah kamu sabar, kamu tenang saja, pasti akan ada jalan keluar nanti. Ya sudah, kita sabar Bapak Ibu Saudara, kita tenang. Jangan kita gerasa kusuk dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi apapun jawaban doa dari Tuhan itu pasti akan kita terima. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mau jawaban doa itu sabar, mau jawaban doa itu tidak, mau jawaban doa itu langsung. Kalau kita mau bertanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, ya bagaimana Tuhan mau memberikan jawaban doa buat hidup kita? Tapi kalau kita senantiasa mau tanya kepada Tuhan, lewat kita baca Alkitab, lewat kita berdoa, lewat kita bersaat teduh, Tuhan akan menunjukkan jalan itu buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tundukkan kepala di rumah masing-masing. Saya rindu, walaupun kita berjauhan secara fisik, tapi kita mau menyatakan kepada Tuhan siang hari ini. Apakah selama 1 bulan lamanya ketika pemerintah menyarankan untuk kita tetap tinggal di rumah, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, atau mungkin
hari-hari ini kita sedang dilanda oleh keadaan-keadaan yang membuat kita seperti terjepit rasanya. Apakah kita sudah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan? Saya dulu kita mau berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Sambil kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Saat hati ini terasa begitu sangat beban, berat sekali. Mari kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Seperti terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beriku selama bebanku. Sujud di alamnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia menang. Pujian ini Bapak Ibu Saudara mengajak kepada kita semuanya, ketika hati kita dipenuhi dengan beban yang begitu sangat berat dan tidak ada seorang pun yang mengerti akan beban hidup kita. Mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita baca Alkitab, ketika kita bersaat teduh, disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan-kekuatan baru buat hidup kita. Disitulah ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa. Perhatikan dong ini Bapak Ibu Saudara, ku sujud di altarnya. Itu menunjukkan ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Ketika hati terasa berat, bila hati terasa berat, dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
remaja, anak-anak pemuda, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kami sebagai keluarga GPDI Perumpung ya Tuhan, kami mau tetap kuat di dalam Engkau. Kami mau tetap bertanya kepada Engkau Tuhan, di dalam setiap segi kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan sama-sama menikmati akan perjamuan kudus ya Tuhan. Kau tolong persiapkan akan hidup kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, supaya perjamuan ini boleh menjadi berkat untuk kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan siap melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan perjamuan dulu. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan untuk menunggu Bapak Ibu Saudara mempersiapkan di rumah. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Firman Tuhan, karena barang yang aku ini sudah terima dari Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, kita akan ambil roti ini, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita harus mengimani bahwa ini bukan lagi roti, tapi adalah tubuh Tuhan yang diserahkan karena kehidupan kita semuanya. Mari kita akan sama-sama makan tubuh Tuhan ini.
dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga ancol minuman itu sesudah makan. Kita akan ambil bersama-sama. Katanya, minuman ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, berbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Ini juga bukan lagi air anggur, tapi adalah darah Yesus yang sudah tertumpah buat kehidupan kita semua. Darah ini yang akan tetap mempersatukan kita sebagai jemaat Tuhan. Darah Yesus ini juga yang akan memulihkan kehidupan kita. Darah Yesus ini yang akan memberikan kekuatan buat kita. Darah Yesus ini juga yang akan memberikan sukacita di tengah-tengah keadaan yang begitu sangat sulit hari-hari ini. Kita akan minum bersama-sama darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik buat kehidupan kami ya Tuhan. 2 kali lamanya Tuhan, kami harus mengadakan perjamuan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tapi kami percaya saatnya nanti akan datang ya Tuhan, ketika kami akan berkumpul kembali dalam rumah-Mu Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan akan nama-Mu, kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di waktu-waktu ini Tuhan, biar kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Di hari-hari ini ya Tuhan, biar kami boleh semakin hari ya Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan, dengan umat-Mu di rumah kami masing-masing pada hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa buat pemerintahan negara kami ya Tuhan. Kau mau tolong Tuhan untuk presiden ya Tuhan, bersama dengan seluruh ya Tuhan pejabat-pejabat di pemerintahan ini ya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat akal budi ya Tuhan, untuk dapat ya Tuhan akan menangani ya Tuhan akan virus corona ini Tuhan dengan secepat mungkin ya Tuhan. Tuhan, Engkau ya Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat pemerintahan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa dalam surga, supaya pemerintahan kami boleh tetap ya Tuhan, mereka dapat ya Tuhan bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pasien-pasien yang ada di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang saat ini terbaring ya Tuhan karena kondisi ya Tuhan, keadaan yang kena virus. Bapa dalam surga, kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan kesembuhan, Engkau yang akan memberikan ya Tuhan pemulihan ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa di dalam nama-Mu Yesus ada ya Tuhan kekuatan-kekuatan yang baru. Dalam nama-Mu Yesus ada kesembuhan ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk para dokter, para medis ya Tuhan, baik office boy juga Tuhan yang bekerja di rumah sakit ya Tuhan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka ya Tuhan. Mereka mempertaruhkan kesehatan mereka Tuhan, untuk mereka boleh ya Tuhan menangani ya Tuhan, bahkan merawat pasien-pasien yang ada. Kau memberikan kekuatan buat mereka, supaya mereka boleh tetap ada ya Tuhan dalam kekuatan daripada Engkau. Terima
kasih kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada pada saat hari ini ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami sebagai keluarga di GPD Perumbung ya Bapa dalam surga, biar Kau tetap persatukan kami, Kau memberikan kekuatan kesehatan buat kami ya Tuhan. Kami tetap bawa akan suapi daripada Ibu ke dalam tangan-Mu. Kami bawa ya Tuhan akan Bapak Uyu juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan hari ini ya Bapa dalam surga, tapi ketika mereka berseru kepada Engkau ya Tuhan, mari Engkau akan memberikan ya Tuhan pertolongan-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan semua kepada Engkau, Allah yang tetap ada menjadi bagian kami buat selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari terimalah segala berkat anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali, kita akan diangkat bersama-sama. Memberkati semua yang sudah melayani pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lalu berkati kita semua.